Tiada satupun di dunia ini baik dari bangsa jin atau manusia yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu nikmat sebagaimana yang telah diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikannya kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya ilmu dan hikmah. Ia mempunyai kemampuan berbicara kepada para hewan. Juga ditundukkan baginya para bangsa jin. Mereka semua tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka membangun istana-istana juga patung-patung. Sampai-sampai mereka menyelami dasar lautan untuk mencari mutiara dan permata di dalamnya. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki kekuatan untuk menghukum para bangsa jin yang tidak patuh kepadanya. Ia mampu memborgol mereka. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihi salam duduk di atas singgasananya dan bersandar pada tongkatnya, melihat para jin bekerja. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Sulaiman alaihi salam telah meninggal dunia tanpa diketahui oleh para jin yang sedang bekerja di sekitarnya. Mereka masih melanjutkan pekerjaan mereka dan menganggap bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam sedang bersembahyang. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Setelah beberapa hari, datanglah sekumpulan rayap. Mereka menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam. Sedikit demi sedikit hingga patahlah tongkat itu. Hingga akhirnya tubuh Nabi Sulaiman alaihi salam pun ikut terjatuh. Orang-orang mendatanginya dan mendapatkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah wafat beberapa hari yang lalu. Atas kejadian itu, orang-orang mendapat kesimpulan bahwa para jin tidak dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Karena jika saja mereka tahu akan hal yang gaib, mereka pasti akan meninggalkan pekerjaan mereka semua. Karena Nabi Sulaiman alaihi salam telah wafat. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Nabi Sulaiman alaihi salam telah hidup dalam kemuliaan yang sangat tinggi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saat ia ditakdirkan untuk mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pasti mati. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam semasa hidupnya diselimuti oleh kemuliaan. Maka saat wafatnya pun terdapat tanda-tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kematian Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai pelajaran yang sangat berguna, yaitu meniadakan pemikiran bahwa bangsa jin dapat mengetahui hal-hal yang gaib, yang mana pemikiran itu masih sangat melekat dalam diri manusia, bahkan hingga saat ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu dan hikmah padanya. Ia pun menegakkan keadilan dengan keduanya itu. Dan raja itu bernama Zulkarnain. Suatu ketika, ia bersama pasukannya berjalan terus menuju barat bumi, hingga sampai ke Samudra Atlantik, yang mana orang-orang pada saat itu mempercayai tempat itu sebagai tempat bersembunyinya matahari. Saat matahari terbenam, ia dan pasukannya dikejutkan oleh orang-orang yang mengepungnya. Sebagian dari mereka berkulit putih dan sebagian lagi berkulit coklat. Tinggi badannya juga beragam. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Zulkarnain memperhatikan mereka semua. Maka ia tahu bahwa sebagian dari mereka beriman kepada Allah dan yang sebagian lagi tidak.
Ia pun langsung menjelaskan kepada mereka maksud dan tujuannya, yaitu untuk memperbaiki bumi. Dan ia berkata kepada mereka semua bahwa hak yang terpenting bagi manusia adalah beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkarnain melihat adanya penerimaan dari diri mereka. Ia pun memberikan kepada mereka semua dustur atau aturan guna menjadi petunjuk bagi mereka semua. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Setelah itu, Zulkarnain dan pasukannya berjalan terus menuju timur dunia hingga sampai ke ujung benua Afrika. Ia pun melihat adanya manusia yang mana matahari menyinari mereka tanpa adanya suatu penghalang, baik seperti pepohonan ataupun bangunan. Ia pun mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan segala perintahnya. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. Setelah ia sudah menelusuri bumi dari barat hingga timur, ia pun berpulang bersama pasukannya menuju tempatnya, yakni negeri Yaman. Di perjalanan pulang, ia mendengar akan adanya suatu tempat bernama Baina Sadain, atau di antara dua gunung, di mana tempat tersebut selalu diserang oleh kaum zolim. Maka Zulkarnain dan pasukannya pun pergi menuju tempat tersebut, dan ia mendapati bahwa kaum Ya'juj dan Ma'juj lah yang menyerang penduduk Baina Sadain. Mereka menyusup lewat bawah gunung untuk menyerang penduduk desa. Para penduduk meminta agar Zulkarnain membuat pembatas guna menjauhi perbuatan zalim mereka. Kemudian Zulkarnain meminta mereka untuk mengumpulkan potongan-potongan besi yang terdapat di padang pasir, lalu menaruh besi-besi itu di jalan yang biasa dilewati oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian membakarnya dengan api, juga meniupnya sampai meleleh, dan mencampurkannya dengan cairan tembaga. Maka pembatas itu menjulang tinggi, hingga menyamai tinggi dua gunung di sebelahnya. Setelah kejadian itu, semua orang pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Zulkarnain pun bersama pasukannya meneruskan perjalanan pulangnya dengan keadaan senang dan gembira. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا